Perkenalkan, nama saya Kemal Zaidan Rizky dengan NIU 5188815. Di sini saya akan mempraktikkan serta menjelaskan bagaimana pengolahan suatu data untuk menentukan estimasi titik rataan dan suatu hipotesis. Pertama-tama dimulai dengan dari pengertian estimasi dan hipotesis tersebut. Estimasi merupakan perkiraan atau prediksi, sehingga estimasi hampir sama dengan klasifikasi. Perbedaannya terletak pada bentuk pengelompokan, di mana estimasi pengelompokan ke arah numerik dan bukan ke arah kategori. Estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi atau parameter dengan memakai nilai sampel atau statistik. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis adalah suatu dugaan atau jawaban sementara yang mungkin benar tetapi mungkin juga salah. Hipotesis sebenarnya suatu dugaan, tidaklah hanya asal membuat dugaan, tetapi dugaan yang didasarkan atas teori atau hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Karena sifatnya masih dugaan, maka hipotesis ini mungkin diterima atau mungkin juga ditolak. Kemudian ada macam-macam sampling yang dapat digunakan untuk menentukan suatu estimasi ataupun hipotesis, yaitu macam-macam sampling tersebut, yaitu yang pertama simple random sampling, yaitu setiap anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Kemudian stratified random sampling, yang artinya populasi dibagi menjadi strata dan kemudian sampel diambil secara acak dari setiap stratum. Dan systematic sampling, elemen-elemen dipilih dengan interval tertentu dari daftar populasi setelah anggota pertama dipilih secara acak. Kemudian cluster sampling, populasi dibagi menjadi kelompok atau cluster dan beberapa cluster dipilih secara acak untuk diselidiki. Kemudian ada convenience sampling, yaitu elemen-elemen yang paling mudah diakses dipilih. Kemudian ada purposive sampling, yaitu peneliti secara sengaja memilih sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan untuk penelitian. Kemudian ada kuota sampling, populasi dibagi menjadi kelompok berdasarkan karakteristik tertentu dan sampel diambil hingga kuota untuk setiap kelompok terpenuhi. Kemudian ada snowball sampling, yaitu responden awal memberikan referensi untuk peserta berikutnya dan proses ini berlanjut seperti bola salju yang bergulir. Kemudian ada sequential sampling, yaitu proses pengambilan sampel berlangsung secara bertahap hingga data yang diperoleh mencapai kecukupan. Kemudian ada yang terakhir, yaitu cluster random sampling, yaitu populasi dibagi menjadi kelompok atau cluster dan semua anggota dalam kelompok yang dipilih secara acak diikutsertakan dalam sampel. Nah, berikut cara mempraktikkan penggunaan RStudio untuk menentukan suatu estimasi titik rataan dan suatu hipotesis. Oke, pertama-tama saya telah menyediakan beberapa rumus yang akan kita gunakan pada praktek kali ini. Yang pertama itu mencari data yang telah kita cari atau yang telah kita buat, kemudian kita pilih data yang akan kita gunakan. Nah, jika telah tersedia, maka kita ganti data tersebut dari koma menjadi tab. Nah, fungsi tab ini agar data terpisah. Setelah data telah terpisah, maka data diimport. Kemudian data akan tertera di bagian environment. Nah, selanjutnya rumusan yang pertama, yaitu yang telah saya sediakan pada yang pertama itu kita tulis di bagian konsol. Kita ketik, kemudian di spasi, di enter, kemudian kita mengetik di bagian konsol juga summary tutup kurung data. Nah, gunanya resume ini untuk menyajikan data-data yang tertera di data tersebut. Nah, karena data ini merupakan satu jenis, maka pada uji hipotesis ini yaitu menggunakan uji hipotesis one sample atau satu sampel.
Kemudian kita mengetik box plot, tutup kurung, data, dan tanda dolar, kemudian berat. Nah, tanda dolar ini untuk memisahkan data yang akan diolah. Nah, telah tertera gambar yang merupakan dari preferensi dari data-data yang telah disumari tadi, yang terdiri dari minimal, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan maksimalnya. Kemudian kita tuliskan rumus uji hipotesis dengan satu sampel, yaitu t-test, tutup kurung, data, tanda dolar, berat, koma, spasi, MU. MU ini merupakan nilai rata-rata yang dibulatkan. Yang tertera pada data itu yaitu berat, yaitu rata-rata 34,25 itu dibulatkan menjadi 3,34. Kemudian ada titik level, yaitu merupakan alfa dari data tersebut, yang yaitu 0,05. Nah, setelah tersebut jadilah uji sampel satu sampel yang terdiri dari T-nya sekian, DF-nya yaitu merupakan jumlah data dikurang 1. Yang kita gunakan data tersebut adalah berjumlah 20, kemudian dikurang 1 menjadi 19. Kemudian p-value-nya sekian dan lain-lain. Nah, maka ditentukan hipotesis, yaitu HO sama dengan rata-rata berat sama dengan 34 H1 kemudian H1 sama dengan, jangan lupa spasi sebelum sama dengan. Nah, kemudian rata-rata berat tidak sama dengan 34. Maka kesimpulannya yaitu tolak H0 atau terima H1. Sekian. Kemudian estimasi titik rataan. Oke, untuk estimasi titik rataan yaitu yang pertama-tama yaitu ambil data dari RStudio. Nah, data tersebut merupakan pada bagian package, bagian MASS. Kemudian pilih bagian survei dan mencari data yang seragam, yang satu variabel saja, bisa seperti height, age, dan lain-lain. Setelah package MASS di-download, maka akan tertera seperti itu. Kemudian kita ketik help. Nah, pengetikan help ini untuk memilih data yang diinginkan menggunakan rumus tersebut, help survey. Kemudian dilanjutkan, kita memilih data yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan data usia siswa di tahun ini. Nah, kemudian mengetikkan rumus head. Nah, head ini untuk melihat data yang ada di bagian student survey data tersebut. Nah, data-data tersebut tertera yang terdapat dari MASS tersebut. Nah, terdapat juga bagian age. Nah, kita pilih untuk bagian data yang age. Dituliskan age survey spasi sama dengan spasi survey age. Survei tanda dolar age. Ya, tanda dolar itu untuk memisahkan data yang diinginkan agar data tidak tercampur dengan data yang lainnya. Kemudian
eh, kita menuliskan head lagi untuk melihat data yang akan kita gunakan dan menerakannya. Nah, sudah tertera data-data yang tertera untuk bagian usia. Seperti yang di atas, bagian usia terdiri dari data tersebut. Kemudian kita tuliskan sum isna is dot na tutup kurung age dot survey. Nah, isna ini untuk menunjukkan data yang belum dibersihkan. Nah, kalau jika 0 maka data yang tersebut tidak ada, maka data tersebut telah bersih semua. Kemudian untuk menentukan estimasi titik rataan yaitu menggunakan rumus min tutup kurung age survey koma na titik mr rm sama dengan true. True ini untuk data yang bersih, merupakan data yang bersih digunakan. Kemudian dispasi. Nah, hasil tersebut merupakan estimasi titik rataan yang kita peroleh dari data usia yang pada siswa. Terima kasih pemirsa telah menonton cara saya untuk menentukan suatu estimasi titik rataan dan suatu uji hipotesis yang menggunakan satu sampel, yang sebenarnya juga ada yang 2 sampel menggunakan RS Studio tadi. Dan mohon maaf jika penjelasan yang saya berikan tersebut kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.